Hari ini saya sengaja meminta melaksanakan rapat yang mengikut sertakan Pak Asisten, Kepala Dinas Kesehatan, Kasatpol PP, kemudian Kadisnaker, serta beberapa inspektorat dan BPKAD, pengelolaan keuangan, serta beberapa pimpinan OPD yang lain bersama camat dan lurah se-Kota Batam. Substansi yang kita bahas bagaimana memfollow up apa yang menjadi arahan Bapak Presiden di pertemuan semalam. Pertemuan semalam itu arahan Presiden Republik Indonesia terhadap Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Nah, di pertemuan ini penekanan saya satu, bagaimana agar angka sebaran COVID-19 untuk 3 minggu ke depan itu mengalami penurunan. Yang kedua, supaya dia menurun, maka sederhananya ada 4 parameter untuk melihat itu. Pertama, bagaimana angka kesembuhannya makin besar, angka terpaparnya makin kecil, kemudian bed okupansi rasio, tingkat keterhunian tempat tidur di paskes kita makin kecil, dan yang keempat tingkat kesembuhan, tingkat kematiannya juga makin kecil. Itu parameter untuk mengukur efektif atau tidak langkah-langkah yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, Batam untuk level provinsi Kepri ini sebenarnya cukup baik, tapi kami ingin angkanya ini menjadi jauh lebih baik lagi. Berikutnya, kita memang diarahkan oleh Presiden agar selama 2 minggu ke depan, sesuai juga dengan arahan Panglima TNI, agar 2 minggu ke depan memasifkan informasi penerapan prokes dan pembentukan PPKM berskala mikro. Tadi camat dan lurah semuanya sudah oke, dan saya memberikan tenggat waktu tertentu agar tidak terlalu lama PPKM berbasis mikro ini terbentuk. Yang berikutnya juga ada penjabaran lah dari kami mengenai apa yang harus dilakukan terkait dengan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari PPKM yang ada itu. Nah, prinsip dasarnya para camat dan lurah sebenarnya juga sudah memahami itu, tapi memang masih perlu melibatkan lebih intens lagi kepada RT dan RW di lingkungannya masing-masing. Ya. Khusus untuk vaksin naker, vaksin untuk tenaga kerja. Nah, itu semalam kita sudah melaporkan secara langsung kepada Bapak Presiden. Prinsipnya mohon betul-betul dukungan dan fasilitasi agar Batam dibantu sebanyak 400 vaksin gotong royong itu. 400.000 vaksin gotong royong itu. Karena jumlah naker di Batam ini sepertiga dari jumlah penduduk Batam. Ya, penduduk Batam 1,2, naker itu ada 400. Kita berpikir kalau naker ini dapat dilakukan vaksin, mudah-mudahan sebaran COVID-19 ini bisa lebih dikendalikan dan angka keterjangkitannya itu menjadi lebih rendah. Ya, itu saja intinya yang saya sampaikan tadi, sekaligus untuk melihat kesiapan para camat dan lurah kita memfollow up arahan dari Presiden, Panglima TNI dan Kapolri. Ya, khusus untuk PPKM itu 3 yang memberikan arahan. Presiden mengarahkan, Pak Kapolri mengarahkan, dan Panglima mengarahkan. Sementara itu, untuk Satuan Polisi Pamong Praja, kita minta sehari mulai melakukan langkah inspeksi ke bawah, ya, sidak ke bawah itu 1 hari 3 kali, dan sudah harus memberikan tindakan-tindakan yang nyata terhadap mereka-mereka yang belum mematuhi protokol kesehatan itu. Singkatnya,
kalau ada di antara yang besok dilakukan razia, mulai besok sampai 1 bulan ke depan kita akan intens. Nah, seandainya ada besok yang sudah sampai ke SP3 ya Pak, SP3, maka Satpol PP saya minta langsung melakukan penutupan atau apapun namanya sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dalam regulasi kita. Ya, prinsipnya itu yang tadi dibahas, dan saya berbahagia camat lurah kita sudah sangat siap. Saya beri ruang, malah setelah pertemuan ini silakan di tingkat kecamatan masing-masing bahas beserta lurahnya agar cerita kita ini tidak ngambang nanti di bawah, tapi efektif langsung dilaksanakan.